Oh, cek. Kayaknya nggak boleh fals ya suara saya. Nggak boleh. Gimana, udah enak suara saya? Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi dan ini saya Jelantik Herlanti, and welcome to our Bedtime Story. Nah, ini karena banyak request Mami. Request. Banyak yang minta undang sini dong, undang sini dong. Kita mikir aduh kita sih mau aja ngundang, dianya pada mau datang nggak ya? Nah, yang jadi masalah kan gitu ya teman-teman Apotik. Tapi ternyata hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita kedatangan saudara paling jauh tapi rumah paling dekat. Ini dia pasangan yang gue ngefans banget sama mereka berdua karena aku mau ngulik tentang perjuangan cinta mereka. Siapa lagi kalau bukan Baby Romeo dan Meisya Siregar. It's an honor. Baby Apotik sekarang. Kayaknya dibajak program gue bentar lagi. Jadi ini tuh ceritanya kita tetanggaan bener-bener satu kompleks tapi jarang ketemu. Terakhir ketemu paling cuman kayak acara 17-an ya. Acara 17-an terus atau enggak saya minta izin sama Bapak keamanan. Sore. Kayaknya gue diinterogasi nih. Minta tolong nih. Saya ada syuting sampai tengah malam nih Pak Adit. Gitu. Tapi awas, bebas deh kalau buat ibu mah. hati-hati kita ngomongnya mesti jangan fals. Ada juri. Oh iya. Jangan. Keterlaluan. Nangis aja fals gue. Aduh kacau deh. Bini gue dari muda fals mulu. Dijadiin istri. Malah gue kawin. Nggak usah tapi itu ngomong-ngomong, aduh, kalian tuh perjalanan cintanya itu memang luar biasa banget loh. Mas Bibi pertama kali kenal sama Mamisha di mana? Nah, masih ingat nggak? Pertama kali ketemu atau pertama kali tahun berapa? Masih ingat? Kenalan Coba, tahun aku pengen berapa? tahu Di mana? Tahun 99 ya. 99. 99 itu ya biasa, kita kan cari uang dulu, ngafe-ngafe. Waktu itu masih sama band yang mana tuh Mas? Hah? 99 masih sama Bima, Romeo? Iya. Semua? 99 Campur kayaknya. Iya. Masih campur-campur. Tapi intinya gini, gue tuh sebenarnya udah tahu dia lama. udah ngeker. Tahu dari zaman aku gak disampul. Ya iya. Belum tentu. Kamu tahun angkatan berapa? Bukan gak disampul. Gue tahu dia itu gara-gara ini si Dani demen banget sama dia dulu. Siapa sih yang gak ada mau bini lo? Lo bunga. Keren memang. Biarin aja, mampus lo jawab. Orang gak ada yang tahu, gak ada yang dibuka. Lo kenapa baru ngomong sekarang gitu ya? Dia mah dibuka, musuhan lo, bawa masa lalu. Iya, jadi tapi waktu itu nih dia masih apa ya? Kamu punya Aladin ya? Oh, sinetron Aladin. Dia yang main. Nah, mungkin karena belum terbentuk gitu ya, bentukannya belum kebentuk gitu ya, maksudnya. Bentukannya belum kebentuk tuh gimana? Karakter apa nih? Iya, karakternya mungkin belum jadi ya secara bentuk gitu. Jadi tapi mengarah sih udah kali ya. Tapi gue waktu itu cakep ya Beb ya. Dani bilang itu biasa aja. Dani lagi disebut. Terus dah telepon-teleponan apa namanya? Udah tuh nggak ketemu lagi. Udah gitu udah nggak ketemu lagi. Terus waktu itu satu waktu kenalannya di mana? Dan si Jawa juga nggak pernah ngomongin lagi gitu. Ngomongin lagi. Nah, terus ya udah pokoknya udah lupa lah ya, udah lupa. Nah, terus ya lagi udah move on, main ke Bandung, nyanyi segala macam. Nah, terus lihatlah di situ aslinya nih depan mata nih ya. Di mana, kasih tahu dong. Kasih tahu dong, Cek. Sampai benerin kerudung tuh bininya. Kasih tahu. Kalau itu mah jangan lah saya. Tempat lama nih pasti. Pokoknya adalah di suatu kafe.
suatu dunia gemerlap di zamannya ya. Nah kebetulan yang bikin acara itu ya kebetulan teman-teman juga. Oke. Gitu. Jadi galilah informasi ya kan. Itu kan yang dulu tuh ya siapa namanya? Si Aladin itu. Oh iya. Cakep ya sekarang ya. Berarti udah maksud gue itu loh. Udah kebentuk. Udah sternya udah keluar nih. Padahal dia dari dulu gak ada bentuknya. Dia ngomongin bentuk sama gue. Justru itu kamu suka sama aku. Bentuknya langka ya. Bentuknya beda-beda gitu loh. Tapi itu langsung love at first sight apa? Kalau buat gue, love at first sight. Bahkan gue udah bilang ini bini gue. Yang benar. Ini istri gue. Lu udah yakin saat itu? Karena gue emang mau cari istri. Padahal gue udah punya pacar. Dia bisa ngomong pacar tahu ya. Baru pacar. Dia lah yang ngomong. Aduh. Tua keamanan. Disupport gue. Aduh. Gitu. Terus dengan segala prosesnya, berjalannya waktu apa, terus kalau tidak salah, benar atau salah nih, lagu Bunga Terakhir itu emang dibikin buat Mbak Mesya? Oh iya benar itu. Itu gue suka banget lagu itu. Sampai sekarang gue masih suka banget. Ya kalau sebenarnya kalau bicara mengenai lagu ya, banyak ya. Lagu sih bukan Bunga Terakhir aja sebenarnya. Justru gue malah pengen orang tuh lebih tahu gitu lagu-lagu yang lain pun juga sebenarnya ya buat dia. Cuman gak pernah ngomong aja. Gak pernah ngomong. Bahkan sampai sekarang pun dia marah-marah mulu kalau gue udah punya lagu enak atau gimana. Selalu dia nanya gitu, buat siapa lagunya? Dia nanya lagi maksud gue. Tapi emang bener sih ya, maksudnya musisi ya, pencipta lagu itu, inspirasi itu kan memang kalau nggak dari Patah Hati, Jatuh Cinta, itu jauh-jauh ya mas ya, pastilah. Baru bisa melahirkan karya yang greget lah gitu. Itu selalu dihubung-hubungkan ya kalau musisi itu udah settle. Kadang-kadang karyanya udah makin melempem nih. Dulu lu zaman bandel lu bikin lagu keren banget. Bener gak sih kayak gitu? Sekarang lu udah hidupnya settle kok lagunya jadi biasa aja ya gini-gini. Gue pikir emang hubungannya apa? Ya karena kan bikin lagu itu harus dari dalam hati, Dit. Harus selalu merasakan jatuh cinta atau patah hati atau gini. Bener gak sih mas? Bener gak Baby Romeo? Coba dijawab. Enggak. Tadi setuju gue kayak jujur ya. Kejujurnya memang lebih spontan memang iya gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu mungkin ini ngewakilin semua musisi juga nggak ya gitu ya. Karena gue nggak percaya dengan istilah itu sebenarnya. Artinya gini, tingkat maksudnya sebuah karya gitu ya yang dilakukan seorang komposer pada saat komposer itu settle berarti udah finish hidupnya gitu loh. Nah ini gue agak nggak suka gue bilang meskipun itu banyak ya kayak yang berpendapat seperti itu dan itu banyak banget udah gue buktiin gitu loh lewat single gue setelah Bunga Terakhir gitu. Tapi ternyata ya apa namanya memang gini. Pada saat kita belum punya siapa-siapa, kita lebih punya waktu lebih banyak. Logikanya ya. Belum ada pasangan ya maksudnya nih? Iya belum ada pasangan, belum ada anak. Keluarga, belum ada anak. Atau pasangan, ya kalau bisa sih ada pasangan ya. Karena kan fokusnya jelas gitu jadi lagunya. Nah, jadi kalau cuman baru kita sama pasangan, itu waktu kita jauh lebih banyak. Gitu. Jadi waktu kita untuk ngelamun juga lebih banyak. Gitu. Waktu kita untuk kilas balik atau introspeksi dengan kisah-kisah kita itu lebih detail sama lebih dalam gitu ya. Lebih dalam kita ngegalinya karena kita punya banyak waktu. Nah pada saat misalnya kita udah settle atau kita udah punya anak, biasanya si musisi-musisi mungkin kayak yang sifatnya bukan nyanyi aja ya, tapi kayak gue ini kan berkarya juga, kompos lagu, aransemen gitu. Nah jadi lebih banyak sekarang fokusnya mungkin ke gue mau bikin apa lagi nih gitu. Jadi sebenarnya bukan stuck, tapi justru kita lebih berkembang, tapi dengan konsep gitu loh. Dulu mungkin nggak mikirin sound. Kalau sekarang di umur gue sekarang dengan title gue seorang produser, nggak mungkin gue nggak mikirin sound. Jadi gitu lebih detail sekarang. Apalagi begitu gue tahu merek mic ini
merek mic ini gitu loh. Sekarang gue udah bisa beli preamp, gue udah bisa beli peralatan studio yang canggih-canggih. Otomatis pengetahuan lu di situ nambah sebenarnya. Harusnya, logically otomatis begitu. Bertambah. Jadi untuk lu membuat suatu karya nggak bisa kayak dulu lagi. Kalau dulu kan, aduh, gue itu nggak ngerti yang namanya mixing dulu. Jadi gue cuma mengandalkan imajinasi. Ada gitar gue sampai sekarang gitar gue masih gue simpan. Zaman Romeo ya. Itu udah patah, gue sambung lagi, udah hancur-hancuran. Jadi gue ingat banget gue bikin lagu pakai gitar itu, sampai sekarang masih gue pakai. Itu 150.000 harganya. Itu nyokap gue yang beli. Nyokap gue yang beliin dulu ulang tahun gue, keberapa dia beliin. Malah dari situ semua tuh banyak lahir lagu-lagu yang kayak Mencintaimu, Perbedaan dari situ, terus Krisya yang ada Aku Bisa, semua dari situ gitu loh. Bahkan sampai sekarang gue mainin tuh masih enak. Sampai beberapa temen gue kemarin ya yang udah uzur ya, yang sekarang udah tua-tua lah, pada datang gitu ke rumah. Siapa aja Pak? Gak ada cewek lah saya. Pakai nyolek loh. Ini yang gak bisa ditiru laki-laki lain. 70-an. Siap. Kadang-kadang di sini. Tapi lu masih suka cemburu gak sih, Bu? Hah? Masih suka cemburu gak sih? Sekarang? Udah punya anak 3. Iya. Kapan aku terakhir cemburu? Jangan salah, laki-laki tuh mateng pun loh. Makin mateng makin banyak yang suka loh. Kenapa ngomong gitu? Bener dong. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Kalau gue lagi, ini kenapa nih? kalau bahasanya Baby Romeo tuh semakin ada bentuknya. Itu dia. Balik lagi gitu. Makin berbentuk ya. Kalau gue ditanyain cemburu tuh terakhir kapan gue lupa ya. Cuma cemburu gemes gitu loh. Kayak misalnya. Sama siapa sih ditanyain tuh? Berapa tahun sih menikah? Berapa tahun nih udah menikah? 18. Gak satu aja yang aku gak tahu deh. Padahal kamu cemburu gitu. Gak apa-apa lah di podcast ini. Di sini ngomong jorok aja gak apa-apa. Jorok tuh. Ya ada sebenarnya lebih asik lagi ya. Kalau boleh ngerokok. Jangan dong Pak. Saya keasepan nanti. Dia punya model yang paling dia kagumin. Lo tau Cynthia Yusuf? Zaman mode dulu. Aku gak tahu. Satu angkatan sama Gaby, tau kan lo? Itu kan idola, Gaby, bos. terus Bianca Adin satu, mereka satu geng. Dia tuh suka banget sama Cynthia Yusuf. Gue pun adore banget sama dia karena sampai detik ini gue masih follow Instagram dia. Diam. Begitu dia cantik banget kan. Tadi kamu ngomong Dani. Apa sekarang dia sekarang ya? Terus udah gitu. Kalau Dani kan kamu kenal. Terus udah gitu dia suka sayang cantik banget ya Cynthia, gila ya cantik banget. Terus dia kan orangnya nice banget ya, baik. Dia udah tinggalnya di Singapura. Terus udah gitu dia suka muji-muji, terus kadang-kadang suka kebablasan. Gila cantik banget. Iya gila ini orang udah tua cantik banget. Terus-terusan. Terus kayaknya ngelunjak gitu ya. Padahal gue ngajak dia tuh untuk sportif kan. Tapi kok lama-lama dongkol. Kok kayak dia mulai lebay ya gitu. Tapi itu gemes ya. Tapi menurut gue yang namanya rumah tangga itu tetap harus ada jealous. Oh iya dong. Gak boleh. Jadi ketika lo udah gak bisa cemburu sama pasangan lo, justru lo masih hati-hati. Berubah bentuk yang lain. Bentuk lagi. Apa ya, nggak ada kobaran api gitu loh dalam rumah tangga. Oke, ini berarti udah almost 2 dekade ya. Iya. Pernikahan. Mas Baby gimana kalau di rumah sebagai leader, sebagai apa? Kepala di mata kamu lah gitu. Kita kan taunya di TV ya. Iya. Gitu kan, udahlah semua juga tahu gitu. Iya, betul. Tapi kalau di rumah gue pengen tahu kalau di rumah Mas Baby itu bagaimana? Apa bener-bener tetap sosok leader yang ini gitu, atau bapak yang bagaimana? Itulah Habi yang bagaimana? Enggak. Lo mungkin dari kebanyakan orang tuh nganggap apalagi waktu zaman dia ngejuriin dulu kan, orang kan banyak bilangnya gila, Papa Baby tuh galak banget tuh, kayaknya tegas tuh kaku gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kesehariannya dia tuh benar-benar apa ya, di luar dari apa yang
jadi image dia di luaran. Karena anak-anak tuh justru lebih deket sama baby daripada sama gue. Tiga-tiganya lebih comfort sama baby karena dia tuh memposisikan dirinya sebagai apa ya, kayak teman. Serius Mas ya? Jadi ngobrol, bercanda itu bisa lost. Tapi kalau gue tuh nggak bisa lost. Jadi bercanda, waktunya bercanda. Waktunya serius, gue serius. Waktunya disiplin, gue ngomel. Jadi anak-anak tuh tahu sama gue tuh mesti tahu nih timingnya bercandanya. Tapi kalau sama bapaknya udah deh, pokoknya he's always a good cop di rumah. Gitu loh. Jadi dia santai banget. Jadi menurut gue bersyukur apa ya, kalau orang bilang kan apa sih kriteria yang jadi suami. Kalau dulu kan kita berpikir dia harus jadi imam yang baik. Imam itu kan bukan cuma untuk memimpin sholat, tapi dia memimpin keluarga ini. Dan alhamdulillah gue ngeliat apa yang baby lakukan selama ini tuh di luar dari bayangan gue dulu waktu married. Gue mikir gila loh, rock and roll. Bayangan lo apa? duit segitu dapat segitu 2 hari kemudian habis. Gitu. Nggak punya tabungan, nggak punya rekening, rumah nggak ada, mobil nggak ada. Masa depan gue tuh mau kayak gimana? Kayaknya hampir semua pasangan musisi atau seniman kayak gitu loh Mas. Rata-rata loh. Iya kan. Tapi ternyata dia nggak perlu gue minta, nggak perlu gue tuntut. Dia ternyata mampu untuk nyimbangin porsi kita sebagai orang tua. Jadi dia tahu menempatkan diri, dia tahu kapan gue udah overload, dia take over semua urusan rumah. Dia nggak gengsi ngurusin anak, dia nggak gengsi untuk, dia kan family man banget memang. Dia tuh nggak senang keluyuran, dia nggak senang nongkrong gitu ya, dia nggak senang kecuali zaman dulu lah ya, dia dunia malam gitu. Tapi kalau selama nikah, gue ngerasa kayak ya gue safe aja gitu loh, punya suami baby tuh gue nggak ngerasa kayak kamu di mana? Kamu rekaman sama siapa? Terus kamu meeting di mana gitu. Mungkin ada beberapa istri-istri musisi di luar sana yang deg-degan ketika suaminya memproduserin perempuan kecil apalah gitu kan. Mereka using moment, tapi alhamdulillah gue gak mau takabur. Gak mau takabur please gak takabur. Tapi mudah-mudahan pada detik ini dia selalu membuat gue percaya, aman, nyaman ketika dia bekerja dan di dalam rumah. Buat gue yang penting itu gak sih? Iya betul. Lo nyaman aja, secure gitu loh. Lo safety, ngerasa kayak duh lagi gue di rumah ngapain ya, aduh dia di luar ngapain ya. Itu harus kan teamwork ya perasaan itu tuh yang nyebelin menurut gue. Tapi dia memberikan kenyamanan yang itu gak kebeli dengan apa. Anak-anak udah 3, ada yang udah remaja, ada yang masih piyik, masih lucu gondrongnya. Ya Allah. Yang ngikutin ayah mamanya, ayah ibunya semua. Musisinya darah musiknya kental. Iya kayaknya ada yang nyanyi ya, yang sempet, iya kan? Syabila kemarin nyanyi, Ramadan kemarin dia bikinin single judulnya Ya Allah. Terus Luisa kemarin kita kerja sama juga sama TikTok ya Mbak. Terus gue nyanyi duet sama dia. Ya, terus Bambang dari kecil gue udah dia bikinin cover lagu Kelelawar Kus Plus gitu. Jadi anak-anak tuh semuanya emang udah kelihatan banget seneng banget nyanyi. Nih tadi sebelum kesini kenapa telat? Anaknya diajarin main drum dulu. Ayo saya. Berarti hampir semua alat musik bisa main ya anak-anak ya? Anak-anak jadi pengenalan aja sebenarnya. Jago enggak ya? Bisa ya? Jago. Drum itu udah 16 tahun yang lalu gue punya. Cuman gue taruh di tempat nyokap. Gue gak pernah buka. Baru banget dipindahin. Cuman dia kemarin bilang, sayang Bambang tuh senang gebuk-gebuk. Udahlah bawa aja. Bawa. Jadi taruh. Nih ngomong-ngomong mau izin nih. Ini mungkin penonton Apotik nih tadi ngomongin Bambang siapa Pak RT? Bukan. Bukan. Ini anak bungsunya Mas Baby sama Mesya. Aku juga pengen tahu tuh kenapa alasannya dikasih nama Bambang. Jarang banget loh. Ini untuk tahun sekarang, itu gue yang tanggung jawab. Oke, gimana tuh? Itu nama bagus banget loh. Iya dan cendana banget itu nama. Bukan karena arti danang tapi cendana banget. Pintar. Tapi jujur loh ada ke arah sananya. Ada. Rezekinya amin. Bukan rezekinya. Gue kaget aja waktu itu gue pertama kali kenal sosok Bambang Tri ya. Pak Bambang. Itu gue kaget tuh seganteng itu loh. Iya. Auranya ya. Maksudnya kalem, pendiam gitu loh. Jadi sempet tuh kerekam satu kata gitu ya.
gila nih gue pengen deh punya anak santai gini gitu loh. Dia kan image-nya tuh santai gitu kan, kalau nggak gerabak gerubuk gitu. Nah terus udah lengkap deh, setelah ini masuk kisah hidup dengan dia gitu kan, yang nggak pernah mimpi bakalan punya anak cowok waktu itu, karena kan jaraknya jauh ya. Dua itu kan udah 6 tahun. Iya. Dia udah mau tutup. Itu lo kebobolan apa gimana Mbak? Kagak, ini dia mau cerita. Dia udah mau tutup gawang. Nah terus dia nanya sama pabrik tutup, toko buka 24 jam. Aku nanya sekali lagi sama kamu nih, dia nanya kenapa? Kamu mau anak cowok nggak? Ya mau lah, aku gituin kan. Ya cuman kamunya juga jangan kepaksa dong. Enggak. Kalau misalnya kamu mau, nggak apa-apa. Aku nggak jadi tutup. Gitu. Aku copot spiral. Nah, terus gimana tahu caranya? Cowok. Iya, kan? Benar. Kita ikut program. Program, ya kan macam-macam lah, kita ngelakuin macam-macam lah ya di program itu. Terus tiba-tiba ya mungkin kita bukan orang program ya. Dia kerjaan banyak program gak apa-apa. Kalau begitu-begituan tuh kita bukan ke program gitu. Dia lupa minum obat lah, minum vitamin atau gimana. Atau dalam hal apapun kita suka ngelanggar lah, sampai akhirnya dokter kita marah-marah. Gagal, lu tuh gimana sih, lu anak cowok. Oh berarti sempat ngalamin gagal di dalam program itu, oke. Ada 3 bulan mens mulu ya. Nah terus berpacu dengan waktu, gue mau 38. Akhirnya gue kasih limit. Aku gak mau lahiran lewat dari umur 38. Karena kalau 38 hamil, 39 aku harus lahiran. Kalau lewat dari umur 38, 39, 40 lahiran. No. Gue gituin. Terus akhirnya udah mau berpacu dengan waktu umur gue 38. Akhirnya udah ya sayang, aku udah kasih kesempatan ya per 6 bulan. Gak jadi-jadi juga. Ya udah kita ke dokter ya, pasang spiral lagi, kamu ikhlas ya. Oke. Begitu ke dokter, tar dulu, jangan pasang dulu, tar dulu saya lihat kok ini ada kantong ya katanya gitu. Ternyata gue positif, tapi masih belum tahu laki. Belum tahu. Udah gue bilang, udah ya, udah terlanjur jadi, ini udah pemberian Allah, ini programnya Allah. Ya udah, pokoknya kita terima aja. Ya, kamu harus ikhlas ya. Gitu. Dikasih anak laki. Nah, kenapa dikasih nama Bambang? Karena ini kan benar-benar cita-citanya dia banget. Terus dia bilang harus dulu ada. Gue suka bercanda. Kalau misalnya kakak, dia menggaya bercanda gue emang stres sih kadang-kadang. Kakak, gue panggil anakku kan kakak. Kak, Lui dengerin deh, kalau kita lagi pergi ini berempat gitu. Apa? Kalau nanti kamu punya adik cowok namanya Bambang, keren loh. Aku Bambang sih. Iya, bayangin ya. Sabila, papa makan malam. Luisa. Ini Sri Mula tuh manggilnya begitu. Anak gue udah kita tahu. bercanda terus waktu dia hamil juga Bambang. Pokoknya kita dipanggil Bambang Lulu. Bambang Lulu. Tiba-tiba 3 bulan. Enggak dong, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan biasanya ketahuan. Waduh, mau sujud syukur langsung Monas kelihatan. Udah mau karena dipanggilin melulu Bambang harus ada nama Bambang. Oh gitu. Tapi keren banget loh, maksudnya itu Indonesia sekali mas. Iya loh, dan jarang. Itu satu alasan gue juga. Karena gini, gue tuh ya alhamdulillah sih beberapa kali kemarin gitu ya kita sempat keluar negeri gitu ya, gue tuh ngerasa gue selalu kangen gitu loh sama nama Indonesia. Sama Indonesia tuh gue selalu kangen. Kenapa? Ya nggak tahu, kayaknya emang feel like home aja gitu loh di negara kita sendiri gitu. Nah gue pengen Bambang juga begitu nanti. Jadi dimanapun dia berada tuh ya dia orang Indonesia gitu loh. Jadi dia bangga. Gitu. Sampai sekarang, believe it or not, Bambang itu anak gue demennya makanan apalah, junk food apa segala macam. Dia sukanya apa namanya apa Beb yang kemarin dimasak sama Mbak Kris itu lupa. Kok kamu megangnya beda sih? Itu loh, saya yang hitam yang ada dagingnya, rawon. Terus makanan Indonesia yang aneh-aneh tuh cumi hitam. Oh dia doyan. Makanan Indonesia pokoknya gue pergi kemanapun gue gak pernah susah bawa Bambang. Apalagi mamanya sekarang punya usaha masakannya Indonesia banget. Rendang dan tulang. Jadi
bulan Ramadan ya, tolong ya. Bulan Ramadan bingung mau stok makanan buat sahur, buat buka. Rendang cobain. Dan Bambang doyan level 1 nggak pedes dia gini-gini. Ya jangan sedih, sekarang gue udah nambah dagangan baru selama pandemi. Apa udah itu? pandemi. Catat. Catat. Malang Neng Mesa. Itu kemasannya gimana? Gue kirim. Enggak, itu kemasannya gimana? Kemasan tinggal lo goreng dikit sih lo lumpiannya, si baksonya direbus kayak bikin mie instan. Perut gue langsung bunyi Enak banget. Gue doyan banget bakso Malang. Itu favorit anak-anak. Oh gitu. Oke, ngomongin soal rumah tangga with all the ups and downs. Aku kepengen denger the lowest point dalam rumah tangga Mbak Meisha sama Mas Baby apa? Yang pernah terlewati, maksudnya yang pernah terlalui. Anything. No, yang karena paling. Gue pun juga nikah kan udah lama juga, pasti ada ups and downs ya. Ada masa-masa critical situation, Ya apapun deh. It's not all about money loh. Iya, apa fase apa yang sampai sekarang mungkin inget nggak dulu? Oh, kita ada. Apa tuh? Mungkin pernah berantem hebat lah. Atau ya apa? Kayak misalnya kalau gue sama Adit dulu, inget nggak kita dulu ngontrak rumah, kita nggak punya kasur, kita nggak punya sofa ya. Maksudnya itu bukan lowest point dalam arti kata apa, cuman dari situ kita jadi bisa appreciate apa yang kita ini sekarang gitu loh. Atau misalnya teman juga pernah cerita nih banyak sebagai bintang tamu. Gue serius mau loh. yang mana? Ya pilih yang paling menurut. Pernah ngerasa nggak punya temen atau nggak punya support atau ada juga yang begitu. Gini, kita dalam berumah tangga itu tuh termasuk pasangan kita yang nggak pernah bikin skenario. Artinya dari pertama kali nikah kita tuh berdua tuh benar-benar yang kayak disundul sama Allah yang udah lo kawin gitu ya. Jadi kita nggak niat mau married, terus tiba-tiba gue baru cerai 1 tahun 2 bulan, terus tiba-tiba ketemu keluarga, terus dia ditodong dalam keadaan nggak punya duit. Duit dia di tabungan cuma 2 juta. Gara-gara duitnya habis buat waktu itu bokapnya masuk rumah sakit, ngurusin almarhum papanya. Sampai akhirnya udah nih kejadian married. Zaman dulu belum ada sponsor endorsement. Gue kawinan semua endorsement. Itu maha besar Allah ya. Zaman dulu tuh tahun 2004 belum ada endorse. Gue semua endorse, nggak ada yang bayar, hanya bayar hotel itu pun digratisin ya, makannya dikasih diskon ya. Modalnya pokoknya cuma 50 juta something lah, pokoknya modal kita kawin. Lewat akhirnya ada aja rezeki. Habis itu punya anak juga nggak planning. Semua yang terjadi di keluarga kita tuh nggak ada yang di skenario. Gue nggak kepikiran bisa punya rumah dulu, tiba-tiba bapaknya bilang, Papa beli tanah di Cinere, Papa mau bagi 2 sama kamu nyicil aja sama Papa. Tahu-tahu kebayar, lunas. Bener. Terus tiba-tiba anak kedua, sayang kita pindah yuk tempat tinggal sekarang. Aduh nggak mungkin lah kebeli gitu kan, di sana mahal banget. Gue juga gitu mikirnya. Percaya sama aku. Udah gitu gue juga baru keluar tuh dari, gue berpartner lah bikin perusahaan. Terus gue ribut, terus gue keluar, gue bikin sendiri yang which is mau mulai dari nol. Sementara dia udah megang Admiralty lagi kan. udah DP lah ibaratnya. Aku suka di sini. Aku juga suka sayang. Terus dia bilang, kamu yakin? Dia nanya ke gue, kamu lagi startup begini, perusahaan baru, terus kamu nggak ada gaji loh, ya kan? Waduh, gue bilang juga ya. Tapi Bismillah lah sayang, gue bilang gitu. Udah jalan ya. Jadi buat kita ya kayaknya bener gini gue bilang, nggak pernah semuanya ada, surprise yang terjadi. Jalan aja ya, jalan aja. Gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh kita ngerasain banget kayak, aduh bisa nggak nih ya bayar cicilan, oh ya bisa nggak nih ya lahiran gitu ya bayar gitu, bisa nggak nih ya apa, itu sering banget terjadi. Bahkan gue tuh sampai detik ini gue masih suka mengenang sama Baby. Saya ingat nggak sih dulu kamu pernah mau jual alat-alat studio ke teman-teman kamu karena saking apa ya, kayak udahlah sayang pokoknya tenang aja, kamu nggak usah banyak mikir, pokoknya ini aset aku banyak nih, aku tinggal lepasin. Padahal itu belinya kan dulu tuh susah ya, jualnya kalau butuh kan beda ya. Gue butuh duit nih, terus dihargain, aduh kan sakit hati. Ketolong melulu, alhamdulillah, selalu ketolong melulu. Sampai pada akhirnya ada sih yang paling gue inget
di luar semua masalah material things ya dalam rumah tangga, gue rasa semua pasangan pasti pernah merasakan yang namanya cobaan dalam bentuk materi itu kayaknya biasa. Tapi ada juga yang waktu itu bikin gue terpukul adalah ternyata dari semua anggapan orang yang belum nikah mungkin lo harus siapin materi lo karena lo jangan makan cinta. Ada orang yang ngomong orang tua zaman dulu standarnya gitu. Lo jangan makan cinta doang. Lo siapin pokoknya semuanya, tabungan anak-anak apalah. Tapi ada satu kejadian yang membuat gue sama Baby belajar bahwa ternyata ada yang lebih di atas semua itu adalah yang namanya kesehatan. Jadi waktu itu sempat gue kepukul banget, gue nangis tiap malam sendirian di dalam tempat tidur di kamar, dia nggak tahu apa-apa. Gue nangis aja setiap hari. Gue cuma menangisi keadaan waktu kamu. Siapa sih? Waktu itu loh, yang waktu itu kamu. Jadi nyambung dari waktu pertama kali Baby bikin company, perusahaan, dia berpartner sama temennya, itu kan tense-nya tinggi banget, pasti stressful. Betul. Karena lo bayangin nggak, dari musisi tahu-tahu tiba-tiba dia sekarang running company, dia jadi CEO gitu ya, itu kan stressful. Yang benar-benar tadinya lo orang kreatif, sekarang lo dipaksa harus lo ngasih apa nih buat company lo kan mau dividen nih, lo buat target lo berapa M gitu misal segala macam, itu kan stressful. Gue sampai kehilangan waktu, dia nggak pernah pulang, sampai rumah di kerjaan yang ngamuk-ngamuk dulu. Pokoknya gue nggak ngerasa bahagia. Tapi itu di tahun keberapa tuh Mbak? Itu gue anak kedua berarti 2010. Setiap hari yang gue hadepin, dia nih punya mimpi. Sampai anak gue mirip sama partner gue. Mirip apanya nih maksudnya? Bukan ya, face-nya. Terus sampai gue akhirnya setiap dia pulang ke rumah, gue ngeliat rumah tangga macam apa sih? Ke rumah bawa masalah kerjaan, tiap hari gue harus dengerin dia ngoceh-ngoceh tentang kantor, dari A sampai Z. Gue tuh kayak ngerasa gak, ini yang gue pengen. Sayang, udah tenang aja deh. Pokoknya aku akan buktiin, kita pokoknya tenang deh. Dalam waktu ke depan aku susah-susah dulu, tapi please kamu tahan dulu ya. Ternyata di perjalanan situ Allah menunjukkan bahwa he's not belong there. Dia enggak di situ dunianya. Ternyata dia ada masalah. Akhirnya pokoknya long short story, dia akhirnya separate, sampai pada akhirnya dia jatuh sakit. Dia kena kantong empedu. Gue running perusahaan gue sendiri. Dia akhirnya udahlah gue split lebih sendiri. Lebih parah lagi kan, karena semuanya dari loadnya overload banget. Dan akhirnya dia jatuh sakit, dia kena kantong empedu. Waktu itu kamu nangis sih. Terus udah gitu kena kantong empedu dan dokter tuh gue cubit loh. Terus udah gitu kantong empedunya mau diambil. Terus salah satu hasil CT scan-nya itu ditemukan ada lesi. Yang mana dia tuh udah ngomongnya sama gue udah gini aja, sayang, aku jangan-jangan nurun dari papa nih. Papanya kan meninggal cancer. Aku ada lesi nih. Gue langsung, yang ada di otak gue jadi janda lagi ya. Bayangin itu gue langsung kayak Babynya gitu banget. Wah, ini kesempatan gue dapat lebih cakep. Sampai gue tuh berpikirnya tuh kayak sayang. Sampai gue tuh berpikir kayaknya, wah gila nih. Dulu sempet ada yang ngomong sama gue, kamu kawin gak 2 kali loh, kamu tuh lebih dari 2 kali kawin. Gue pernah dibilangin kayak begitu sama orang gue, yang gue gak mau mikir, gue gak mau nganggap. Terus gue langsung, kayaknya gue jadi orang yang gak punya iman, dan gue langsung kemakan dengan omongan-omongan yang gak benar. Dan gue kayaknya udah menyimpulkan sendiri, tiap hari nangis. Jadi gue sambil nguatin dia, gue sambil kayak, kamu gak apa-apa. Abis itu gue nangis lagi. Aduh gila, anak-anak gue masih kecil, mikirnya udah yang enggak. Itu yang menurut gue kayak gue tuh kayak ditampar bahwa semua yang lo punya, lo kejar dunia ini. Begitu Allah udah ngasih cobaan nih lo, gue bisa vonis lo dengan apapun yang lo gak pernah berpikir dulu bakal akan kejadian ini. Kapanpun gue mau ambil bisa lo. Dan di situ gue langsung mikir kayak, ih gila ya, apa sih yang gue cari di dunia ini gitu loh. Udahlah sayang,
aku nggak mau kamu stressful lagi. Kamu ngerasa yang ngebahagiain aku adalah harta, adalah materi. Kamu bisa nyenengin aku nggak? Please, aku cuma butuh itu kamu. Gak pernah, dia selama jadi istri gue gak pernah minta. Karena emang gue nggak minta, gue tuh nggak pernah paham. minta sama suaminya, padahal gue kan suaminya. Dia yang maksa Gak emang. tahu minta sama orang lagi jalan-jalan. Yang lain lagi. Tapi nggak apa-apa Mbak, itu kan doa loh, bukan berarti nggak bebanin suami. Kalau gue bukannya minta, kesadaran. Jadi dia cuma gini aja, sayang aku udah transfer ya. Ini kalau aku ya Mas ya, Adit nih, kalau Atik minta sesuatu, mau itu material mau imaterial, aku anggap itu doa. Jadi dia doain gue punya rezeki, gue bisa memenuhi semua yang dia harapkan. Itu nggak salah, gitu. itu nggak salah sama sekali. Karena tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau gue tuh nggak tahu, gue tuh kebiasaan dari dulu gue di brainstorming sama nyokap, sama kakak gue. Minta sama pacar gitu, lu jangan mau ya ditraktir sama cowok, lu jangan mau masa pacar sama suami ya jauh. Enggak, karena didikan begitu, gue tuh ngerasa kayak apa ya, gue mampu, tapi begitu kebawa ke rumah tangga dan perkawinan gue yang pertama juga gue ngerasa kayak, ternyata gue dinafkahin tapi gue dilepeh, mendingan gue hidupin diri gue sendiri. Tapi gue wanita mandiri Mas, istrimu Mas. Gue, maksudnya dividen pertama nih dari perusahaan gue pertama yang gue diriin dengan susah payah tanpa partner tuh waktu itu. Wah itu kan oke lah, lagi ada kan. Iya. Gue bilang, sayang, aku pengen dibeliin kamu jam. Gue bilang gitu kan. Udah di depan toko jam bro. Udah milih-milih akhirnya. Aku gak mau. Tapi ngeliatin terus yang itu. Kan kita jadi gimana ya. Mungkin ini mungkin perlu di-share juga ya. Itu kejadian loh, gue ngasih dia Rolex. Itu karena gue nggak mau ribut. Gue ngasihnya tuh gue ngeluarin dari kantong nggak pakai kotak loh. Jadi gue taruh kotak, gue taruh di kantongnya dia bro. Sayang. Saking gue nggak mau ributnya apa nih dia. Karena kalau dia tahu gitu ya, gue kasih sosok bentuknya, wah berantem. Beliin baju pernah. Sok tahu beliin gue baju kayak tahu ukuran gue aja, sempit balikin. Gue lebih senang beli sendiri. Beli sendiri pakai duit dia ya, karena kalau gue tipikal termasuk golongan keluarga yang satu lumbung. Jadi gue nggak separate harta. Jadi semua pemasukan baby itu rekeningnya masuk ke rekening gue. Gue menteri keuangan. Jadi di room. Jadi buat suami punya istri. Jadi buat gue kayak ada expense yang nggak penting karena gue sebagai menteri keuangan. Gue ngerasa kayak nggak penting nih. Iya, sama gue juga gitu. Beli second aja. Iya, benar. Benar, gue juga gitu. Beli baru. Sama semua. Suami kan kalau lagi rezeki lebih kan pengen manjain istri. Iya. Setiap hari kan. Kayak tas aja tuh dia gini, lo nggak mau beli? Enggak. Lo nggak mau beli? Enggak, gue nggak mau beli karena kita mikir. Kalau ada orang lain yang minta beliin nggak apa-apa ya. Ntar kalau soalnya bener mbak, karena nanti mikirnya gini, ntar kalau beliin duitnya kepake dong. Kita tuh karena kita ibu merasa lebih tahu. Iya, udah enggak tiba-tiba. Jangan udah beli aja. Kok jadi lo? Jadi di tempat tas tuh dia yang ribut. Udah ambil. Kata Mas Bibi, ntar gue nggak beliin, ntar besok diungkit lagi. Begitu yang males ya. Orang dia kemarin ditipu kan. Dia ditipu habis-habisan itu masalah tas. Dia beli online. Diam-diam lagi kagak ngomong sama gue. Dia juga kagak ketipu nih masalah tas nih. Gue jual tas. Orangnya kabur. Jadi gue naruh tas nih. Gue naruh tas terus kok agak ditransfer. Lebih apa sih? Kemana? Gue bilang mana tuh duit buat bayar listrik. Gue bilang gue gila. Gue bilang ini kemana? Gue pedagang. Iya makanya gue bilang ya itu benar, romantika rumah tangga tuh udah segalanya. Pokoknya kalau udah di atas 10 tahun tuh udah banyak story. Dan cara berantemnya, cara arguingnya tuh udah beda. Kalau mungkin di bawah 10 tahun kita masih yang meledaknya tuh masih ada, tapi begitu udah di atas 10 tahun tuh kayak udah udah kayaknya telat. Mending diem dulu, kita space masing-masing punya space dulu, baru habis itu ngobrol lagi gitu. Kayaknya hawanya tuh udah begitu. Jadi emang semua rumah tangga tuh kayaknya rata-rata patternnya tuh udah begitu ya. Banget. Terus sekarang yang Atik juga mau tanya kan, nih ngomongin lagi soal musik nih. Kalau Mbak Meisha
paling demen musiknya lagu yang dibikin sama Mas Baby apa? Oh iya benar tuh. Gue pengen tahu. Lagu kan segitu banyak. Cuman yang menurut lo yang menurut lo bikin sampai sekarang gue masih kegeeran nih. Gue kalau dibikinin lagu kayak begini, perempuan garuk-garuk kasur, ya Allah, kenapa ya dibikinin lagu kayak begini, bagus amat, udah suaranya bagus, lagunya bagus gitu. Karena aku suka banget musik, maksudnya aku ngulik banget kalau ada lagu tuh, ini kayaknya ini deh, ini kayaknya layernya begini deh. Nah kalau Mbak Meisha tuh dari semua karyanya Mas Baby, apa yang buat kamu tuh gue masih mesem nih kalau dia tuh bikin gue sebel maghrib. gue turun habis sholat maghrib, aku turun duluan kan. Saya sholat maghrib di studio ya di bawah. Dia habis sholat asar. Udah gue turun, sampai turun si Bambang megang bunga. Terus? Kayak gitu. Bunga dari siapa kak? Gue gitu. Bunga dari si Arab tukang karpet itu pak katanya. Hah? Gue bilang, dia ngasih bunga, cie cemburu ya. Kan si Syabila ngomong gitu. Dalam hati gue, itu besok gak layu. Bunga terakhir makin ketop ya. Kagak layu lah. Sorry, gak layu. Sampai sekarang orang masih ingat apa. Tapi kalau bunga terakhir menurut gue terlalu. Ini pakai ngasih bunga apa? Nah, mau dibahas lagi. Dibahas. Anda yang bahas, Anda yang mau bahas. Eke gak ngomong-ngomong dari tadi, kenapa tiba-tiba ada ngebahas tukang karpet. Anyway, kalau ngomongin bunga terakhir menurut gue terlalu mainstream ya. Yes. Menurut gue itu lagu too mainstream. Iya. Gue tuh ada beberapa lagu yang mungkin itu gak hits. Atau ada juga yang hits, tapi berarti banget. Dan sampai detik ini gue masih nangis. Yang pertama Aku Pergi. Itu Romeo album kedua, Wanita. Itu sampai detik ini setiap dia mainin pianonya dan dia nyanyi gue masih nangis. Itu gak dibikin klip, tapi liriknya, musiknya, semuanya nggak tahu ya, kayak beneran apa ya, gue langsung flashback waktu zaman dulu gitu loh. Tuh teman-teman tuh cek tuh Aku Pergi Romeo album kedua. Sekarang kan zaman canggih mas, tinggal udah keluar. Itu gampang kok Aku Pergi. Itu nangis lah ya, gue nangis. Terus udah gitu itu versi sedihnya ya, sad song. Kalau happy songnya, Andai Aku Bisa juga termasuk Andai Aku Bisa yang Krisya. Ini Baby Romeo loh, bukan Happy Romeo loh. Beda. Bukan Happy sama ya. Andai Aku Bisa juga itu termasuk one of. Andai Aku Bisa yang mana? Andai Aku bisa. Artinya. Itu juga karena kenapa gue itu mewek lah. Itu lagu-lagu yang menurut gue itu ngebekas karena memang ada story behind di situ. Terus lagu happy songnya adalah Bukan Cinta Biasa yang Afgan. Itu sampai detik ini kalau tiap dengar lagu itu mau versi Baby sama Rosa atau versi Afgan, pasti gue ngerasa kayak gila loh, ini lagu tuh gila loh. Bukan Cinta Biasa tuh gue kayak apa ya, gue ngerasa kayak tersanjung. Istimewa tersanjung ya. Gue kayak ngerasa wow gila ya, berarti cinta dia buat gue tuh gak biasa. Padahal belum tentu buat lu itu bu. Gue laporin ketua paguyuban biar lo dipecat. Ancaman gitu, gue laporin ketua paguyuban. Oke, sekarang kita mau main-main dulu yuk, main-main dulu. Ada main. Nanti Mbak Meisha ngambil duluan, Adit yang baca, terus Mbak Meisha jawab, gitu kan? Ya, oke. Gue yang ngambil, Adit yang baca. Mbak Meisha duluan. Nih, door prize-nya dapat apa? Wes, kebalik. Oke, gak usah dijauhin, kelihatan umur lo. Iya, gue gak usah dijauhin. Aduh, kecil banget. Gak usah dijauhin. Gue mau iklan dulu. Dia sekarang gini, kalau ada cewek cakep, kamu agak jauhan dikit ya, biar gak jelas. Begitu. Kalau deket burem bu. Kalau ketemu cewek cakep, jauhan dikit. Jujurlah ya. Apa yang membuat kamu bersyukur kamu menikah sama pasangan?
Apa yang membuat bersyukur karena menikah sama baby? Iya. Apa yang bersyukur ya? Iya. Setelah menjalani sekian tahun nih pernikahan nih. Setia udah pasti ya, nomor 1. Karena buat gue kesetiaan itu mahal harganya. Banget. Oh mahal. Terus yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga menurut gue salah satu poin penting, very basic. Betul. Dari seorang laki-laki. Betul. Gak apa-apa dia nggak settle, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya. Tapi usaha dong lo. Tapi usaha. Ya. Kirain doain. Iya kan? Tapi kalau dia punya fighting spirit, dia punya rasa tanggung jawab, dia pasti akan trying hard buat ngedapetin. Benar. Apapun. Iya. Anything else? Ada lagi? Apalagi yang disyukurin ya? Family Gak man. cakep-cakep banget gitu. Coba kalau aku cakep, bingung lo pasti. Ayo. Ketir. Kayak Brad Pitt gitu. Iya sih. Itu juga. Gue nyanyi bunga teragu mati semua. Dia cuma nyanyi segitu aja gue. Brad Pitt muka gue. Cewek buah. Mimisan. Keluar darah dari kuping. Itu pas-pasan jadi imbang lah. Bagus muka seneng. Boleh. Yang ketiga yang disyukurin wajahnya seperti baby Romeo bukan Brad Pitt. Siap. Silakan Bapak mengambil. Itu bukan pilus ya, jangan dimakan loh. Itu bukan pilus. Basah nih. Coba. Hal yang aku nggak suka dari pasanganku adalah salah sendiri milihnya yang ini. Awas, pulang dari sini berantem, out ya. Udah setelan begini nih. Awas. Bisa di skip nggak? Monggo loh saya. Ini masih ada 2 lagi. Gak mau yang lebih menarik. Gak apa-apa, Beb. Kan bisa jadi masukin. Masukin gitu. Jadi berubah itu yang lebih baik. Apa yang paling gak suka? Kita di luar aja yuk. Takutnya ada lempar-lempar. Saking gak sukanya. Sampai bingung ya. Mungkin dulu, sekarang udah enggak gitu. Apa misalnya suka ngambek apa? Gak apa-apa Beb, gak bener. Jatah tetap jalan terus. Jatah tetap ya. Kan nanti bilang pabrik tutup, toko buka 24 jam. Gak apa-apa Beb, kenapa? Bingung aku. Masa sih segitu sempurnanya aku? Luar biasa. Vintage juga. Kayak Roy Martin aja. Pasti ada lah. Biasanya small things sih, kalau perempuan kan small things. Iya, paling ya kalau gua cuman 1 aja paling. Apa tuh? Cuman 1 dan itu dari dulu aja. Karena kadang gini loh, dia ini orangnya ini suka, mungkin karena bawaan Oro kali ya. Karena kan Batak gitu. Ngegas. Oh, kurang tone down. Jadi kadang-kadang kalau gua ngomong, maksudnya tuh gue pengen feedbacknya tuh baik gitu. Cuman kadang-kadang dia suka lagi nggak bagus suasananya gimana tuh cepet langsung. Nah, kok jadi begini sih? Gue maksudnya pengen komunikasi. Cuman komunikasi. Sumbu pendek ya Bu. Sumbu pendek. Antara orang Jawa sama orang Batak. Iya. Pejabat. Dulu gue sebelum kawin gue sumbu pendek bro. Iya. Begitu gue kawin sama dia berubah total. Langsung berubah. Gue yang panjang banget sumbu gue. Gak meledak-meledak dong. Makanya gak meledak-meledak kalau lu bakar. Karena dia mulu yang kebakaran. Artinya kayak di mobil gitu ya, kita mau berantem nih misalnya gitu kan, gue udah ngotot nih anjing nih, gue mau gini kan, terus gue mau marah, malah dia yang marah gue, lu bisa emang ocem ya. Wah, akhirnya gue pikir nah, sekarang udah enggak. Udah gue gak manjangin rambut, gue manjangin sumbu. Tapi sekarang udah enggak dong. Ya, udah berkurang lah jauh. Sekarang udah banyak istighfar. Ya. Ya, Mbak Mesya ambil lagi. Duh, masih ada gini-gini ya. Kita masih ada 3 toples lagi ya? 3 toples lagi. Kelar dong.
Apa mau baca sendiri? Nggak boleh, nggak surprise. Nggak, dia malas baca nih, gue tahu. Bener. Coba tolong ya, tulisannya segede gini nih. Tolong ya. Aktor ngelesnya jago. Fontnya kecil banget. Bisa nggak? Apa yang paling membuat kamu sebel satu sama lain? Nah, ini kayak tadi dong pertanyaan. Iya. Ulang. Sama dong. Mirip ya. Jangan sama semua. Ini beda gelas mestinya nih. Nah. Nih, ini pertanyaan sebenarnya kamu tanyakan ke suami. Iya. Apa momen yang paling membuat kamu bangga sama aku? Kamu, maksudnya dia nyanyi sendiri harusnya. Oh iya. Oh jadi gue yang ditanya? Iya, jujurlah maksudnya. padaku. Apa momen yang paling membuat kamu bangga sama aku? Tuh, iya gitu. Ada nggak momen yang kamu bangga banget nih sama? Misalnya menang lomba makan kerupuk gitu, 17-an. Momen yang bikin kamu bangga. Banyak itu pasti. Namanya istri kan. Waduh, itu pekerjaan paling berat itu. Apa yang paling bangga? Itu ya, bangga ya. Ini harus gue akuin. Harus gue akuin. Dan gue bangga gitu. Dan gue merasa bahwa kok gue lebih hebat aja gitu loh dari maksudnya lebih bersyukur gitu loh daripada mungkin laki-laki yang lain gitu ya di hidup gue. Itu ada satu apa coba, waktu dia berhijab. Masya Allah. Itu menurut gue Tahun berapa sih Mbak itu? 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. Itu menurut gue buat dia itu pengorbanan ya mestinya loh gitu loh, karena maksudnya bener-bener apa ya, gue ngebayangin dia tuh ya namanya cewek ya, terus dia seneng gitu loh, rambutnya fashion lah pokoknya lagi dia terkenal dengan gadis ansik loh. Iya. Rambutnya segala macam, ke salon lah, di apa segala macam, terus lagi senang-senangnya ke Bali waktu itu ya kan. Tiba-tiba terus dia ngomong sama gue masalah tentang sayang aku mau tutup nih. Cuman jawaban gue memang gini, karena gue tahu gue nggak mau dia tuh jadi perempuan yang labil gitu loh untuk urusan ini. Gitu loh. Kalau menurut gue urusan ini tuh bukan main-main. Ini bukan urusan sama gue loh. Iya betul. Lo urusan sama Allah. Iya betul. Jadi jangan ngomong sama gue, karena ini lebih melibatkan tanggung jawab lu dengan ke Allah, meskipun itu buat gue ya gitu ya. Tapi, keimanan ya, lebih keimanan. Lebih karena yang menguatkan adalah lu maksudnya sampai ke tahap itu adalah hati lu ke Allah gitu loh. Mungkin kalau ke aku itu masih konteksnya masih manusia gitu loh. Artinya kamu menjalankan semua ini memang karena Allah buat aku. Gitu loh. Nah, jadi kayaknya gue juga kagak kayak Brad Pitt gitu ya, masa dia mau berkorban gitu ya gitu. Kenapa gue ngomong Brad Pitt? Dia pengennya Brad Pitt soalnya kawin ini. Iya, dari tadi continuity banget nih si Brad Pitt. Coba kita undang ke apotik deh Brad Pitt. Undang gue juga ya. Nah, udah gitu akhirnya gue bilang, coba kamu pikirin sendiri bener-bener. Artinya gini, kalau gue orangnya, kalau kamu tanya aku gue tuh lebih seneng dari dulu orangnya gini. Gue kalau mau bikin sesuatu itu gue bikin aja. Nggak nanya dulu. Nggak perlu. Gue nggak perlu konfirmasi dan kayak gue mau bikin dulu orang. Romeo konsepnya begini. Mas Debi itu anak-anak sulung nggak sih di keluarga? 3. Anak ketiga. Anak ketiga. Tapi rasa anak sulung. Iya. Soalnya itu biasanya kayak gitu karakter anak sulung tuh. Hantem kromo, jigir gitu. Iya, karena gue males bertele-tele untuk sebuah hal yang memang gue anggap prinsip. Ini bukan prinsip sih. Kalau konsep tuh udah bagus gitu loh. Dan menurut gue kenapa nggak jalan aja gitu. Masalah ini kan kurang lebih begitu. Dan untuk hal-hal yang penting termasuk dia waktu itu, dan menurut dia gue share ke dia gitu. Kalau gue begitu, nah kamu gimana? Aku nggak tahu gitu loh. Tapi bener, jangan sampai aku nggak mau kamu tuh yang gini loh. Ini tuh berubah pikiran di tengah jalan. Karena dia ada itunya. Oke. Dia ada itu. Bakatnya ada ya. Sangat ada itunya dia.
Siap. Apa sih bintangnya? Aries. Kan kenanglah diriku yang juga mencintaimu. Bonus lagi. Di mana lagi lo ada Baby Romeo nyanyi? Aduh. Iya. Jadi gue tuh sempat dijadiin bahan bimbang juga sama dia. Kan udah punya cowok dulu. Iya. Nah, jadi korban juga gitu loh. Jadi untuk urusan ini karena Allah cuma satu gitu loh. Nah, kamu harus yakin gitu. Bener udah. Tiba-tiba tuh lagi santai-santai duduk turun aja dia ke bawah gitu terus lewatin gue lu serius tuh gue gitu. Dan ya udah sampai sekarang. Alhamdulillah gue nggak itu kalau Adit boleh tahu triggernya apa? Ada trigger khusus nggak? Trigger biasalah lo kalau baru pulang umroh juga pasti. Iya. Sebenarnya gue tuh udah alhamdulillah kita umroh 2 kali ya Beb. 2 kalinya gue emosional. Pengen nutup tapi 2 kalinya gagal. Zaman dulu kan kita nge-host gosip ya kan. Habis umroh pulang-pulang ke TV tali satu. Ya kan gimana dong gitu ya tuntutan kerjaan. Sampai akhirnya nggak jadi. Sampai pas kemarin gue tuh memang nazar gue bilang sebelum gue umur 40 gue ngomong gue tuh orangnya ini yang Baby bilang tadi gue tuh orangnya kadang-kadang untuk melakukan hal yang besar big step gue tuh kayak ngerasa harus ngomong misalnya nih gue mau kurus gue kayak harus pengumuman ke orang-orang supaya orang-orang tuh jadi polisi gue contoh halnya kayak gitu nah ketika gue mau berhijab gue juga orangnya koar-koar jadi gue ngomong nih sama anak-anak guys gitu gue mau kurus nih guys gitu dia ngomong. Nah begitupun waktu mau berhijab gue udah ngomong sama anak-anak Kak pokoknya liatin ya ingetin Bunda ulang tahun nih 38 sebelum 40 Bunda mau tutup. Padahal dalam hati gue ger banget loh umur lo sampai 40. Iya benar. Cita-cita boleh. Tapi gue waktu itu sempat ngucap dan anak gue ngingetin Bunda pernah ngomong gitu loh. Nah jeleger lah ulang tahun gue 40 masih party gue. Sama Irgi segala macam gitu ya masih lah pokoknya gue yang dulu. Sampai akhirnya setelah 40 gue kayak ada hati gue nggak tenang. Gue uring-uringan. Gue kayak apa ya kayak lo punya utang sama gue nih misalnya kita kan tetangga ya kan kita deket nih rumah terus lo tiap hari ngelewatin rumah gue lo gak enak sendiri duh gue ngelewatin rumah si Dedi lagi nama si Misha gitu kan tiap hari itulah yang gue hadapin dan sebelum kejadian gue nutup memang ada momen bulan Ramadan itu gue bikin dari mulai bikin acara tiap malam Jumat gue bikin pengajian lah bikin apa pokoknya gue udah pemanasannya sampai akhirnya gue setiap sholat malam gue minta memang gue minta diteguhin dikuatin nggak tahu tuh ya udah jalan gitu aja gue ngomong sama dia terus ya udah jalan gitu aja sampai akhirnya begitu gue nutup ternyata ini jawabannya gitu. Dan gue selalu pesan sama dia apa seandainya kamu emang mau kesana itu artinya gini jangan ngerubah apapun gitu loh. Iya, jangan ngerubah personalitinya. Jangan jadi berubah personalitinya. Artinya kamu juga bukan lebih baik daripada perempuan yang enggak menggunakan hijab. Artinya kamu anggap aja kamu sama gitu loh. Cuman sekarang kamu punya niatan untuk menutup gitu loh. Jadi kamu enggak ada beban. Iya. Gitu loh. Artinya jangan sampai berubah gitu. Jangan ada yang berubah dari kamu. Tapi berubah lebih baik itu kan pada akhirnya orang berproses kan. Betul. Ya otomatis lah pasti gitu. Karena kan ke bawah gitu ya. Iya. Untuk baju kebuka aja udah enggak. Gitu. Otomatis sudah mau ngapain gitu kan. Nah jadi kan ada juga yang pindah tapi niatnya tuh udah yang pokoknya gue mau hijrah lah apa segala macam ekstrim gitu loh maksud gue benar terlalu ekstrim lah jadi yang smooth aja lah dia smooth criminal last but not least nih buat Mas Baby berarti habis pilusnya jadi makan Pak ini
Kacamata minus. Minus. Sama kayak kelakuan. Kelakuan gue minus. Apa rahasia dalam sebulan terakhir yang kamu belum sempat cerita? Kayaknya kebagiannya gini-gini terus. Kebagiannya sombong. Apa tuh, Beb? Apa rahasia dalam sebulan terakhir yang kamu belum sempat ceritakan? Sebulan terakhir. Iya. Kan kita lagi isoman ya, Beb. Lagi isoman. Gak ada ya? Sebulan sih kayaknya kita Iya. Oh, Ada. Ada saya. Bulan ini kemarin aku beli kabel power lagi. Bener kan? Susah nyarinya di Jakarta. Bener kan? Di Medan. Ujung-ujungnya tuh bener. Oke, ini the last but not least, biasanya pasangan yang kita undang di apotik mengutarakan isi hati. Jadi Mbak Mesya mau ngomong apa ke Mas Baby mau ngomong apa ke Mbak Mesya gitu. Iya, ini kalau yang couples nih biasanya. Karena kan ini nanti legacy nih sampai ditonton sama anak-anak nih sampai jejak digital. Jejak digital. Kalau gue tuh simple sih orangnya. Maksudnya gini, waktu bokap gue meninggal aja, itu kita tulis kata-kata di Yasin. Mungkin buat lagu gue gak royal gitu ya. Artinya bisa gitu loh. Buat lagu. Tapi kalau untuk ungkapan, kayaknya lebih simple gitu. Kalau mungkin ke bokap gue dulu ya, gue cuman dari semua ya kata-kata kiasan semua anak-anaknya bikin gitu. Gue cuman bilang ya waktu itu, maafin baby apa. Udah itu kata-kata gue. Jadi kalau sekarang gitu ya, mungkin ya I love you. Aduh. Gitu. Tapi ya itu I love you-nya nggak tahu ya, beda gitu. Formnya beda ya Mas. Nggak kayak dulu. Oh iya. Kalau dulu kan I know. Love you. Kalau dulu sayang, kalau sekarang seng-seng. Seng. Kalau aku simple, nggak banyak. Banyak dong kamu. Kalau kamu bisa simple, aku akan lebih simple. I love you too sayang. Gak seru nih. Ini jejak digital. Jejak digital. Kamu ngomong I love you, aku bilang I love you too. Mau yang panjang. Mau yang panjang. Anggap aja ada anak-anak di sini. Oke. Anggapnya gitu ya. Iya dong. Atau anggap aja ini angka. Apa ya? Mungkin yang pengen gue sampein di sini adalah ngomongnya ke sini dong matanya. Oh iya. Aku senang selama 18 tahun nikah sama kamu, dari mulai kita muda sampai sekarang masih muda terus. Menolak tua ya, Nek. Harus. Iya kan? Alhamdulillah banyak banget yang udah kita lewatin kan, dari mulai kita senang, kita susah, kita banyak masalah, konflik, kita berantem, argue, diskusi segala macam. Ternyata begitu menyenangkan hidup yang kamu tawarkan kepadaku. Aduh, Jadi lagu lagi nih. Jadi lagu lagi nih. Iya kan? Dan apa ya, ini semua di luar dari permintaan aku, dari doa aku dulu sebelum aku nikah sama kamu. Tapi yang jelas aku bersyukur kamu mau beradaptasi dengan semua perubahan yang ada dari hidup kita, dari ritme kita, dari segala macamnya, visi kita, misi kita, sampai akhirnya kita punya goal yang sama. Dan mudah-mudahan aku berdoa cita-cita kita bisa tua sampai anak-anak nikah. Kamu tetap ngebimbing aku terus dengan semua cita-cita kita berdua, cita-cita aku dan anak-anak semua selamat. Amin. Dalam dalam didikan kita berdua. Pokoknya
we can through this together. Pasti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, senangnya ya teman-teman Apotik ya. Kayaknya aduh. Iya. Kayaknya besok keramas nih semuanya nih. Keramas. Itu teman-teman Apotik nih yang kita petik nih maknanya dari obrolan kita. Banyak banget yang bisa ya. Story kita nih sama Mas Baby sama Mbak Meisha malam ini memang kalau kita bicara udah berumah tangga, udah belasan tahun bahkan mungkin udah puluhan tahun, itu memang sudah menjadi partner ya, udah bukan honey bunny ini lagi, tapi memang semua itu harus dihadapin bareng-bareng. Mau seberat apapun cobaan dan juga godaan yang ada di depan mata dalam rumah tangga, these two shall pass. Pasti Bapak, ini juga tapi pasti ngerti Bapak. itu lihat di Metro Mini tuh. Oh iya. Gue ingat gue ngomongin. Terima kasih banyak Mbak Meisha, Mas Baby. Sama-sama. Kita sangat merasa senang dan terhormat mendapatkan narasumber malam ini. Jangan kapok-kapok ya. Nanti kita bikin lagi sesuatu yang greget juga. Iya dong. Kita bisa ketemu lagi. Ini orang Batak, kita belum lisoy. Lisoy. Gue aja gak tahu lisoy. Lisoy. Mineral ya. Horas, jua. Oke, udah nih semuanya kita udah omongin. Jadi jangan lupa don't forget to like, subscribe, comment, share dan segalanya. Ditunggu deh pokoknya komen-komennya. Ditunggu semuanya. Jadi terima kasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan hari ini episode ini bisa memberikan inspirasi, bisa sedikit edukasi mungkin, menghibur juga. Bikin gregetan lihat mereka berdua ya. Yes, okay, and see you when I see you, and good night. Good night. Thank you. Bye.